naskah Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan ke Presiden. Namun, proses ini diwarnai dengan kontroversi, rentetan perubahan naskah Undang-Undang Sapu Jagat tersebut. Teman-teman, ini adalah naskah 812 halaman yang diserahkan ke Presiden hari ini. Dan ini adalah naskah 905 halaman yang diketok di paripurna 5 Oktober lalu. Adakah yang berubah antara dua tumpukan tinggi naskah ini? Atau hanya hal teknis saja, benarkah itu? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Ada juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi. Ada anggota Balik dari fraksi Demokrat Benika Harman, serta ahli hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung lewat udara di Mata Najwa. Saya ingin ke Wakil Ketua DPR dulu, Bang Aziz. Bang Aziz, ini naskah yang dikirimkan hari ini 812 halaman dan yang ini yang diketok di DPR. Waktu itu Anda yang mimpin rapat paripurnanya. Anda sudah membandingkan belum antara yang ini dan yang ini, Bang Aziz? Kalau membandingkan kan itu bagian di panja di Badan Legislasi, kemudian itu bagian daripada kesekjenan dalam hal ini di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak. Anda memparaf masing-masing. Karena saya kan harus menaruh percaya. Ya, Anda tapi benar Saya harus menangani dan menaruh memparaf. percaya kepada. Bagaimana, Bang? Saya kan sebagai pimpinan, sebagai mengatur lalu lintas dan administrasi, saya harus percaya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Badan Legislasi, baik itu di tingkat rapat kerja, baik itu di tingkat rapat panja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Oke. Dan berikut kepada kesekjenan yang telah memberikan suatu hasil, dan itu harus saya beri kesempatan mereka untuk saya percaya. Jadi melihat sekilas saja, baik Bang Aziz, jadi melihat sekilas saja apakah ada perubahan atau tidak, itu pun tidak. Pokoknya Anda langsung teruskan saja karena hanya administratif. Saya hanya mengecek secara random. Secara detail saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu, karena saya tidak ikut dalam pembahasan dan tidak ikut di dalam panja, tidak ikut di dalam timus, dan tidak ikut di dalam timsil. Kalau hanya mengecek secara random, kenapa Anda yakin sekali menyebut tidak ada substansi yang berubah dari naskah 812 halaman ini dan naskah 905 halaman ini? Keyakinan itu dari mana, Pak Wakil Ketua DPR? Dari laporan dan pembicaraan saya antara pimpinan Badan Legislasi, kemudian pembicaraan saya dengan bidang keahlian dan pengkajian kesekjenan DPR, dan pembicaraan saya dengan Bapak Sekjen, Pak Indra. Tapi bahkan Ketua Balik sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin. Pak Ketua Balik berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan. Ya, itu silakan tanya ke Pak Balik. Kalau waktu pembicaraan pada saya kan tidak. Yang kalau disampaikan pada saat kompres itu kan tidak mengenai substansi. Mengenai substansi? Silakan, makanya saya di awal kan minta kalau masalah substansi teknis, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan. Yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di Badan Legislasi. Kalau Anda tidak ikut pembahasan, tapi kenapa Anda memberikan jaminan? Pak Wakil Ketua, tapi Anda berani memberikan jaminan sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan, tidak ada pasal yang berubah, padahal diakui oleh Ketua Balik ada pasal yang berubah. Dan tadi saya sampaikan di awal, Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada pimpinan Badan Legislasi. Saya bilang, ini Anda yakini ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang selundupan yang diisukan, tidak ada, Ketua. Saya tanya lagi sama Pak Sensi, yakin Anda ini tidak ada perubahan? Tidak ada, Ketua. Pernyataan Anda tapi disampaikan di konferensi pers kemarin. Pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Indra, juga yakin tidak ada. Yakin Anda, demi Allah Anda yakin ini? Ya Pak, yakin. Ya, oke, kalau itu Anda paraf semuanya. Setelah mereka paraf, saya paraf. Kemudian pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan. Oke, tapi saya ingin tanya, apakah memang ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal
yang sudah diketok di paripurna? Secara substansi dan redaksional tidak boleh dirubah apa yang telah diketok. Tidak boleh diubah. Tidak boleh dirubah. Ada itu mekanisme di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik, kita juga akan bisa tunjukkan tidak boleh diubah. Jadi kalau ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan, berarti sudah melanggar undang-undang. Saya ingin lempar ke Pak Beni Kaharman. Pak Beni, saya ingat Anda minggu lalu sempat bilang undang-undang ini undang-undang hantu. Apa maksud Anda? Apakah ini salah satu contohnya undang-undang yang hantu itu karena prosesnya yang seperti ini? Ya, begini, kita tidak bisa membandingkan mana yang asli, mana yang hoax. Faktanya, sejak mulai dari Timsit, Timus, sampai dengan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, memang tidak ada naskahnya. Padahal sesuai dengan undang-undang P3 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat 1, wajib hukumnya untuk membacakan rancangan undang-undang itu. Yang kedua, wajib juga hukumnya untuk semua fraksi melalui wakil-wakilnya untuk memberikan paraf dan tanda tangan. Kalaupun ada perbedaan opsi-opsi biasanya begitu ya, tetap dibiarkan opsinya, perbedaan-perbedaannya untuk apa? Untuk diputuskan nanti di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Faktanya tidak ada naskah yang final yang diajukan, yang dibagikan kepada semua anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna tanggal 5 bulan 10 itu. Lalu bagaimana kita mengatakan ini yang hoax, ini yang beneran atau apa? Makanya saya bilang rapat paripurna kami tanggal 5 bulan 10 itu faktanya memang tidak ada rancangan undang-undang, tidak ada naskahnya. Makanya saya bilang ya kita sebetulnya menyetujui rancangan undang-undang hantu. Ya tidak ada undang-undangnya, tidak ada rancangannya. Apa yang mau dibahas, apa yang mau disahkan, apa yang mau disetujui. Baik. Itu kan fundamental, itu kan penting itu. Oke. Dan kalau tidak ada proses itu tidak dipenuhi, maka rancangan undang-undang ini batal. Tidak boleh diproses. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Dipaksakan itu kan tidak boleh. Baik. Itu kan terjadi, itu fakta, bukan dusta. Lalu mana kalau dibilang hoax loh? Yang bikin hoax itu siapa? Oke, kita akan lanjutkan Bang Beni. Kita harus break dulu karena kami juga sudah membandingkan dan mengecek antara dua naskah ini dan kita akan tunjukkan satu persatu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Saya ingin langsung ke Pak Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balek. Pak Baidowi, kami membandingkan nih naskah yang diketok di paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden hari ini. Dan kami menemukan banyak perubahan yang sifatnya substansial. Apa penjelasan Anda, Pak? Ya, pertama kami ingin mengklarifikasi kalau tadi Bang Beni menyatakan bahwa tidak ada naskah ketika Panja, Timus, dan Timsin. Itu faktanya naskah ada. Karena saya memimpin di Timus dan Timsin, Bang Beni juga bagian dari anggota. Terus kemudian di rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, rapat kerja, memang belum sempat dibagikan fisik, tetapi filenya kan sudah disampaikan ke masing-masing fraksi, dan di akhir rapat ada penandatanganan naskah RUU ditandatangani oleh fraksi-fraksi bersama Menko Perekonomian. Artinya apa? Kalau dikatakan di situ tidak ada naskahnya, ya mungkin tanda tangan dong. Itu tanda tangan. Terus selanjutnya, kemudian kita mendapat undangan BAMUS. Kebetulan di BAMUS saya mewakili fraksi, bukan mewakili Balek. Dalam salah satu agendanya adalah mendengarkan laporan dari Ketua Balek terkait dengan rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Bahwa yang disampaikan pengantar dari Ketua Balek terkait dengan substansi yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja ini tidak boleh ada yang berubah dan tidak ada yang berubah dari yang diputuskan di Panja.
Kami menemukan ada perubahan, Pak Baidowi. Kan substansinya yang kita bawa ke paripurna itu adalah yang diputuskan di tingkat panja. Dan itu berubah dengan naskah yang dikirim ke Presiden. Kenapa berubah, Pak? Ya, karena setelah paripurna, kemudian kita kan ada waktu 7 hari untuk mencocokkan. Apa sih yang sebenarnya diputuskan oleh panja? Saya ambil contoh satu misalkan. Pak Baidowi, waktu 7 hari bukan terkait dengan ketentuan PHK. Di panja kita putuskan syarat-syarat PHK tidak berubah dari ketentuan existing dan diformulasikan. Namun kemudian pada faktanya kita menemukan ada perubahan. Nah, itu kan tidak boleh. Yang kita bawa ke paripurna itu kesepakatan yang dihasilkan di panja. Kenapa tidak dimasukkan ke paripurna, Pak? Kenapa tidak dimasukkan ke naskah paripurna? Bukankah yang diketok di paripurna setelah itu tidak boleh diubah lagi? Jadi yang diketok di paripurna dikembalikan lagi ke hasil pembahasan yang di panja, begitu? Jadi yang di paripurna itu adalah yang disampaikan laporan dari pimpinan balik kan jelas itu di situ bahwa yang kita sahkan termasuk juga yang disahkan yang wajib hukumnya itu yang diputuskan di panja. Termasuk juga catatan-catatan dari fraksi-fraksi diantaranya dari fraksi kami, fraksi P3 pada prinsipnya setuju dengan jadi ini, tetapi dengan catatan harus merujuk pada keputusan panja. Jadi Anda mengakui bahwa ya berubah naskahnya? Secara substansi tidak boleh berubah karena kita yang disahkan itu yang keputusan panja. Saya mau tunjukkan perubahan seperti itu. Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di klaster ketenagakerjaan seperti yang tadi Anda tunjukkan, tapi kemudian juga di klaster undang-undang perkebunan, di undang-undang lingkungan hidup. Ada kata yang hilang, frase paling banyak di pasal 156 ayat 2 itu hilang. Ada pasal 88A berisi 5 ayat. Di naskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa penjelasannya? Jadi begini Mbak Nana, yang kita sepakati, apa yang kita rumuskan di tingkat panja, itu yang kemudian dibawa ke paripurna. Ya kalau kemudian dalam penyisiran berikutnya terdapat hal-hal substansi yang terhadap substansi, rumusan dari substansi itu tidak sesuai dengan keputusan di panja, maka kita perbaiki. Contoh lagi ya. Berarti memang memperbaiki substansi, padahal undang-undang menyebutkan tidak boleh memperbaiki substansi. Saya ingin lempar ke ahli hukum tata negara. Mas substansinya kan yang kita putuskan di panja. Tetapi tidak tercermin dalam naskah yang diketok palu, Pak. Bukankah spesifik undang-undang menyebut begitu diketok palu tidak boleh berubah kecuali penulisan teknis? Saya ingin lempar ke ahli hukum tata negara. Bagaimana melihat ini, Mas Zainal Arifin Mohtar? Iya, Mbak Nana, saya mau jelaskan secara sederhana ya, bahwa sederhananya itu dalam sistem presidensil Indonesia, maka tahapan yang paling penting itu sebenarnya adalah pembahasan dan persetujuan. Itu berbeda dengan sistem presidensil di Amerika ya, yang tahapan pentingnya itu di tahapan pengesahan atau penandatanganan oleh presiden. Kenapa? Karena presiden bisa veto. Sedangkan di kita, itu presiden sudah tidak bisa veto. Apapun yang dibahas dan sudah disetujui oleh DPR dengan bersama pemerintah, itu langsung berlaku karena tahapan selanjutnya itu presiden tinggal menandatangani secara teknis. Itu sebabnya logikanya kenapa tidak boleh lagi ada perubahan sama sekali setelah diketuk paripurna persetujuan antara presiden dengan DPR untuk itu. Makanya kalau kita lihat misalnya kalau tadi menggunakan alasan 7 hari, saya pikir Pak Baidowi harusnya baca baik-baik tuh Undang-Undang 12 2011 pasal 72 dan penjelasan dari pasal 72 itu yang mengatakan bahwa memang ada kesempatan 7 hari, tapi 7 hari itu hanya penyesuaian teknis ya untuk dikirimkan ke presiden. Penyesuaian teknis itu supaya dia sesuai dengan format lembaran negara, itu saja. Mas Uceng, jadi tidak boleh lagi ada penambahan kata. Bahkan kalau mau paling kuatnya itu adalah tidak boleh lagi bahkan menambahkan titik dan koma. Karena titik dan koma itu bisa mengubah substansi. Oke, saya ingin minta tanggapan Anda. Karena tadi Wakil Ketua Balik mengatakan bahwa itu sudah diputuskan di panja, tapi kemudian tidak masuk dalam naskah dan ini hanya penyelarasan penyesuaian. Kalau argumennya seperti itu, apakah bisa diterima? Berarti ada 2 hal menurut saya ya. Yang pertama adalah ini undang-undang dibuat secara tergesa-gesa. Karena kan seharusnya kalau memang seperti itu, dia harus diselesaikan sebelum diajukan ke paripurna bersama antara presiden dengan DPR. Jadi
naskah itu kalau memang kesepakatannya adalah disesuaikan seperti apa kesepakatan panja, maka seharusnya semua naskah itu diselesaikan dalam format yang sudah selesai, dalam konteks yang sudah selesai, baru kemudian itu dibawa ke panja, Oke. ke paripurna maksud saya. Dan di paripurna itulah sebabnya kenapa harus dibagikan ke setiap anggota DPR, karena paripurna itu pada dasarnya adalah yang dihitung adalah setiap kepala di situ, bukan lagi dihitung satu fraksi atau yang lainnya. Itu dihitung per kepala, karena paripurna itu adalah hitungan semua anggota DPR harus memberikan suara dan semua anggota DPR harus memberikan persetujuannya terhadap itu. Bagaimana Pak Baidowi, silakan ditanggapi. Ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa yang disampaikan Nana itu kan seolah-olah yang disahkan itu 905 kan begitu. Padahal jelas di laporan pimpinan balik baik dari di Bamus maupun dari di paripurnanya bahwa yang dilaporkan adalah keputusan-keputusan yang diputuskan oleh panja dan rapat kerja berikut dengan lampirannya, termasuk juga catatan persetujuan dari fraksi-fraksi untuk kembali kepada merujuk kepada keputusan di panja. Itu saya kira secara substansi yang sudah kita sepakati gitu. Pak Baidowi, Kalau kemudian dikatakan bahwa terkait ini buru-buru atau tidak, karena gini, pembahasan di DPR itu kita dilimitasi waktu 3 kali masa sidang. Oke. Pembahasan sebuah undang-undang. Sebelum masuk ke sana Pak Baidowi, sebelum masuk ke sana saya ingin menanggapi. Yang kami bandingkan naskah yang Anda sendiri kirimkan ke media, yang Anda katakan ini naskah yang diketok di paripurna. Jadi ini naskah dari Anda Pak Baidowi yang kami bandingkan, dan ini adalah naskah yang dikirimkan ke Presiden hari ini. Jadi patokannya justru kami dapat dari Anda. Jadi yang 905 itu kami dikonfirmasi oleh teman-teman. Ya, itu sebelum zuhur, masih pagi. Ya, saya juga mendapatkan ini. Kan begitu. Lantas kemudian itu rupanya di sekretariat itu ada kesalahan teknik. Maka kemudian kami sampaikan kepada media yang saya iakan tadi itu ternyata naskahnya tidak benar. Kan seperti itu. Kami konfirmasi juga ke Sekjen DPR. Jadi bukan hanya Anda, kami konfirmasi juga ke Sekjen DPR dan mengatakan iya. Dan soal perubahan kami juga mendapatkan konfirmasi dari Sekjen Kemenaker yang timnya terlibat dalam proses pembahasan setelah diketok dan mengatakan iya ada perubahan. Jadi kami konfirmasi ke beberapa pihak. Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsuddin. Pak Aziz Syamsuddin, apakah Anda masih tetap menjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah terpampang malam ini? Anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan tidak ada perubahan substansi? Saya kan sampaikan, saya pada saat tadi menanyakan bahwa apa yang dilakukan teman-teman itu sesuai mekanisme tata beracara, kemudian tata dalam pengambilan keputusan Undang-Undang 12 tahun 2011, dan saya sudah tanyakan. Dan saya meyakini apa yang saya lakukan, saya dapat pertanggungjawabkan Mbak Najwa. Dan saya yakin apa yang saya lakukan sesuai aturan. Tapi kalau yang teman-teman lakukan, apa yang sudah saya tanya, Anda yakin nggak ini Anda lakukan sesuai aturan dan mekanisme? Siap ketua, yakin. Oh ya sudah, bismillah, bilang kalau udah yakin. Konsekuensinya ada, Anda sebutkan ada konsekuensi hukum, pemidanaan bahkan kalau memang ada penyelundupan pasal, betul itu Pak Aziz? Ya sekarang silakan aja kalau Mbak Najwa atau siapapun yang berprasangka atau yang kontra mengatakan ini ada hal yang bukan prasangka Pak Aziz, atau ada hal apa. Kami hanya menunjukkan berdasarkan apa yang memang sudah ada secara disampaikan oleh tata tertib dan secara mekanisme konstitusi ada salurannya silakan. Ada Mahkamah Konstitusi, kalau nanti ada posita, ada fakta hukum, silakan lapor ke polisi bahwa ini ada penyelundupan dan lapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian siapapun yang bilang bahwa ini hantu atau apa, ya ada faktanya semua kok, semua ada rekamannya, ini semua ada, nah, silakan gitu. Jadi sesuai tadi kesepakatan kita Mbak Najwa sebelum saya join di sini, saya sampaikan bahwa saya harus ada tahlilan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Aziz sudah bergabung. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya tadi lupa menanyakan, nanti saya tanyakan ke Pak Baidowi. Ngomong-ngomong belum juga diupload tuh naskahnya yang dikirim ke Presiden di website DPR. Jadi publik juga masih belum bisa melihat langsung naskah yang 812 halaman ini. Belum ada di website DPR. Kami kembali setelah pariwara. Oh ya.
Demokrat Benny Kaharman. Bang Benny, apa konsekuensi dari perubahan naskah yang diketok di paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden? Adakah konsekuensi hukumnya? Begini, saya ingin jelaskan ya. Itu pembahasan itu kan di Panja. Dari Panja itu diserahkan ke Timus dan Timsin. Hasil bekerja Timus dan Timsin itu dilaporkan ke Panja. Pengambilan keputusan tingkat 1. Harus ada naskahnya, wajib itu. Dan naskah itu harus dibacakan. Tidak hanya halaman depannya yang dibacakan dan ditandatangani. Yang terjadi adalah penandatanganan pada saat raker tingkat 1 hanya bagian depan saja. Yang kedua, pada saat rapat paripurna juga wajib itu dibagikan naskahnya. Ya, itu wajib itu undang-undang itu. Di peraturan tatip juga ditulis itu. Ya, masalahnya adalah bagaimana apakah naskah yang telah disetujui di Dewan. Satu, saya mau ingatkan bahwa memang tidak ada naskah yang disetujui di rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2. Ya, jadi kita sebetulnya pada saat itu memutuskan naskah yang belum disetujui di tingkat 1 sekalipun. Nah, pertanyaan tadi, apa konsekuensi kalau ada perubahan naskah? Sebelum itu saya ingin jelaskan, apakah naskah yang telah disetujui di paripurna bisa diubah? Bisa diubah. Sepanjang rapat paripurna itu memberikan mandat kepada alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Panja atau Balik, untuk melakukan penyempurnaan, itu melakukan perbaikan, itu boleh. Tapi kalau ada perubahan substansi, perubahan itu wajib dikembalikan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Tidak boleh diubah begitu saja. Dan kalau kemudian kalau ada perubahan naskah substansi dibawa ke Bapak Presiden, pertama Bapak Presiden wajib menolak itu. Wajib hukumnya menolak itu. Bagaimana Bapak Presiden menandatangani sebuah naskah yang dia tahu persis tidak sesuai dengan apa yang disetujui di rapat paripurna itu. Ingat bahwa di rapat paripurna itu sesuai dengan konstitusi kita dibahas dan disetujui. Yang dibahas itu apa? Naskahnya, pasal demi pasal. Saya ingin... Bahkan titik komanya juga harus itu. Silakan. Itu undang-undangnya. Jadi kalau pada saat ini ada perbedaan naskah, ada perubahan substansi, ya konsekuensi pertama ya Bapak Presiden secara politik membatalkan itu, ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ada perubahan substansi, ya itu adalah tindakan yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin dan begitu. Memang selama ini ada masalahnya kan bagaimana? Oh ini kesalahan yang sengaja dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan kejahatan yang sengaja dilakukan. Lalu enak saja, nanti bawalah ke Mahkamah Konstitusi. Silakan kamu batalkan di sana. Kok enak begitu kok tata kelola negara kita, ya? Bagaimana Pak Baidowi? Ini justru kejahatan tadi disebutkan. Silakan tanggapan Anda, Pak Baidowi. Ya, terima kasih. Saya meluruskan saja ya bahwa dalam rapat pengambilan keputusan sebuah RUU itu tidak ada yang ceritanya dibacakan. Karena agenda rapatnya itu sudah disetujui, laporan dari Panja. Kan rapatnya kan disetujui, di agenda rapat, di rapat kerja kan disetujui. Sepengalaman saya sebagai anggota DPR dalam membahas RUU yang dibahas pasal ayat per ayat dim by dim itu di tingkat Panja, kalau kita menggunakan Panja, kalau pansus, dan juga disempurnakan, dirumuskan bahasa di Timus dan Timsin, kemudian dilaporkan lagi ke Panja. Panja melaporkan kepada rapat pleno. Yang berikutnya terkait dengan ketentuan tatip DPR bahwa yang wajib dibagikan itu adalah pidato pembukaan dan penutupan ketua DPR, itu jelas di pasal 253 ayat 5-nya. Begitupun bahan rapat dengan mitra dan para pakar. Terus kemudian terkait dengan naskah yang ada di paripurna itu kan sudah disampaikan melalui fungsinya masing-masing. Termasuk kita mendengarkan di Bamus dan juga penyampaian pimpinan balik
balik dan catatan-catatan dari fraksi-fraksi, paling tidak ada 3 fraksi yang memberikan catatan. Oke. Kami tidak menyampaikan fraksi yang lain, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi catatan kami. Kami Baik. waktu itu mewakili fraksi P3 bahwa kalau terjadi perbedaan substansi, kalau ada hal yang penyempurnaan, maka rujukannya itu harus sesuai dengan keputusan panja. Oke. Saya ingin minta tanggapan Mas Zainal Arifin. Bagaimana Mas Zainal? Saya ingin komentar 2 hal. Nah, yang pertama adalah kalau saya melihat kesan bahwa DPR memperlakukan undang-undang itu sangat tidak sakral ya, karena kemudian seakan-akan masih bisa dipermainkan, masih bisa diubah. Padahal menurut saya undang-undang itu sakral. Kenapa sakral? Karena Anda bisa bayangkan dengan undang-undang itu orang bisa dibunuh, dan pembunuhan ini itu sah gitu. Orang bisa dirampas hak asasinya dan itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat ada kesan negara dalam hal ini DPR itu kayak melakukan mistifikasi terhadap proses-proses yang seharusnya tidak mistifikatif gitu. Saya ingin bayangkan misalnya begini nih, untuk meyakinkan publik bahwa ini tidak ada perubahan, yang dilakukan itu adalah bahasa-bahasa bersumpah tidak melakukan itu, meyakinkan tidak melakukan itu. Tapi esensi dasar dari negara, yaitu yang namanya transparansi, akuntabel, partisipasi, dan lain-lain sebagainya, itu tidak dipenuhi. Padahal itu sebenarnya elan utama dari cara untuk membuat orang percaya bahwa tidak ada perubahan dari yang naskah 905 ke 812. Jadi bukan dengan sumpah, bukan dengan kata-kata, bukan harusnya deeds, bukan words gitu. Jadi sesuatu yang harusnya bisa tersampaikan. Dan yang ketiga, saya mendapat kesan bahwa seakan-akan ini kalau saya umpamakan kayak mencuci piring gitu, kayak piring yang harusnya bersih dan disajikan kepada rakyat Indonesia itu kemudian dibiarkan dikotorin di awalnya, lalu seakan-akan mengatakan silahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencucinya. Seakan-akan DPR itu dan pemerintah angkat keluar dari tanggung jawab untuk membuat suatu perundang-undangan yang memang bersih dan baik. Dan yang keempat, kalau kelihatan betapa joroknya proses itu, ya, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang luar biasa jangan-jangan, dan itu membuat jangan salahkan kalau publik kemudian menaruh curiga bahwa memang ini ada apa-apanya, ada pesanan di belakangnya, atau ada apa sesuatu yang kemudian membuat DPR mengubahnya secara tergesa-gesa, tidak transparan, akuntabel, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita harus break. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih banyak Pak Ahmad Baidowi, Wakil Balek yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Kami kembali sesaat lagi.